I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new guap, wear that thing. Bitches on my line, and you know they come strapped. Hold up, what it not, 45, scope it cash like whoa. How you fucking with these hoes up? Baik, dalam kesempatan kali ini saya akan memaparkan mengenai bisnis model kanvas yang telah saya buat. Sebelumnya, apa sih manfaat dari bisnis model kanvas ini? Jadi, manfaat dari bisnis model kanvas ini yakni untuk mengidentifikasi, menggambarkan, dan memahami bagaimana bisnis beroperasi. Ada 9 elemen utama yang perlu diterapkan dalam bisnis model kanvas ini, yaitu ada value proposition, ada customer segment, ada customer relationship, ada channel, key activities, key resources, key partner, cost structures, dan revenue streams. Dalam tugas ini, saya mengambil bisnis model kanvas mengenai toko buket dan karangan bunga. Berikut penjelasannya. Yang pertama mengenai value proposition. Jadi apa sih nilai plus atau keunikan yang toko kami miliki sehingga konsumen memilih produk kami dibanding dengan pesaing? Yang pertama ada bunga segar dan berkualitas tinggi. Yang kedua, desain karangan bunga kreatif dan menarik. Yang ketiga, pilihan yang variatif mengenai jenis bunga dan budget, di mana dalam hal ini konsumen dapat memilih langsung bunga mana yang ingin mereka pilih, lalu diserahkan ke pegawai untuk dijadikan buket. Hal itu menjadi nilai plus di toko kami. Selanjutnya yang terakhir, pengiriman tepat waktu. Yang kedua mengenai customer segment. Di sini siapa sih konsumen potensial yang akan menjadi target pasar bisnis atau toko buket dan karangan bunga kami? Yang pertama ada pasangan. Yang kedua, ada individu yang ingin memberikan hadiah kepada orang tersayang, misalkan seperti anak ke ibu, ibu ke anak, ke teman, sahabat. Kemudian ada mahasiswa dan pelajar. Di sini kami membedakan antara mahasiswa dan pelajar, yang mana kita tahu sendiri bahwasannya pelajar memiliki keterbatasan dalam hal budget ya tentunya. Sedangkan mahasiswa sendiri biasanya sudah memiliki pendapatan sendiri yang mana dia bisa memilih sesuatu yang lebih tinggi harganya. Kemudian yang terakhir ada perusahaan atau individu yang ingin mengirimkan karangan bunga. Hal ini bisa berupa ucapan selamat, happy wedding, ataupun ucapan berbelasungkawa. Yang ketiga ada customer relationship. Bagaimana sih cara bisnis kami berinteraksi dan membangun hubungan dengan pelanggan? Jadi, yang pertama, pelayanan pelanggan yang ramah dan responsif. Selanjutnya, konsultasi desain bunga untuk pernikahan atau acara khusus. Jadi, di toko kami menyediakan konsultan bunga yang mana konsumen bisa langsung berinteraksi untuk bertanya perihal bunga mana yang cocok dalam sebuah event atau dalam sebuah kegiatan. Yang terakhir mengenai program loyalitas untuk pelanggan yang sering membeli. Jadi di toko kami ini pada setiap pembelian 1 buket bunga maka akan diberi 1 kupon. Nah, ketika kupon tersebut sudah mencapai 10 kupon, kami dari pihak toko akan memberikan 1 buket bunga gratis untuk konsumen tersebut. Selanjutnya tentang channel atau jalur apa sih atau cara apa sih yang digunakan bisnis kami untuk mencapai pelanggan dan menyampaikan produk dari toko kami ini. Di toko kami ini menyediakan 3 channel. Yang pertama toko fisik untuk pemesanan dan pembelian langsung. Nah, di toko fisik ini tentunya kami menyediakan berbagai variasi bunga yang ingin dipilih langsung oleh konsumen, yang mana mereka bisa memilih langsung bunga mana saja yang mereka butuhkan, lalu nanti diserahkan kepada pelayan untuk dijadikan buket. Mereka juga bisa langsung bertanya mengenai harga dan budget.
Selanjutnya, kami juga menyediakan situs web e-commerce untuk pemesanan online. Hal ini kami sediakan untuk mengefisiensi jarak ataupun konsumen yang ingin lebih efisien mengenai waktu dan jarak. Di situs web e-commerce ini kami mempunyai website khusus, yakni milik toko kami. Kemudian kami bergabung pada Shopee dan juga TikTok. Yang terakhir mengenai jaringan mitra toko bunga untuk memperluas cakupan penjualan, yang mana kami juga berpartner dengan beberapa toko bunga lain, toko bunga lokal. Kami menyediakan bunga yang nantinya disortir ke sana untuk juga dijadikan buket atau rangkaian bunga. Yang kelima ada key activities, yakni apa saja sih yang dilakukan atau aktivitas kunci apa saja sih yang dilakukan oleh bisnis kami untuk menjalankan bisnis ini. Jadi yang pertama ada tentunya membeli dan mengelola stok bunga. Yang kedua menciptakan dan merancang karangan bunga. Yang ketiga memasarkan dan mempromosikan produk. Yang keempat ada menerima dan memproses pesanan. Dan yang terakhir ada mengelola pengiriman dan layanan pelanggan. Yang keenam ada key resources. Nah, key resources ini adalah sumber daya yang diperlukan untuk menjalankan bisnis kami. Terdapat 2 key resources, ada key resources fisik dan juga non-fisik. Yang fisiknya terdapat kertas tisu yang biasa kita gunakan untuk membuat buket bunga, kemudian styrofoam yang kami gunakan untuk membuat karangan bunga, kemudian ada kayu untuk penyanggah dari karangan bunga, kemudian pita untuk riasan. Selain itu, selain barang-barang tersebut, ada juga bahan utama kita, yakni persediaan bunga segar dan berkualitas tinggi. Kemudian ada toko fisik atau ruang produksi, kemudian situs web e-commerce dan sistem pemesanan online. Nah, untuk non-fisiknya sendiri, yakni tentunya kita mempunyai tim desain dan pembuat karangan bunga. Yang ketujuh, yakni key partner. Nah, key partner ini mitra atau pihak yang bekerja sama dengan bisnis kami. Jadi ada 3 key partner dalam bisnis ini. Yang pertama ada pemasok atau petani bunga segar, di mana petani ini sudah terjamin kualitas dan kesegaran bunganya. Kemudian yang kedua ada jaringan toko bunga lokal untuk berkolaborasi. Seperti yang sebelumnya sudah saya jelaskan, kami berkolaborasi dengan toko bunga lainnya dalam hal pemasokan bunga. Kemudian platform atau jasa pengiriman. Nah, platform atau jasa pengiriman ini bertugas untuk mengirim bunga atau karangan bunga yang dipesan secara online maupun offline, yang jarak tempuhnya masih bisa dijangkau oleh toko kami. Yang kedelapan ada cost structures. Jadi cost structure ini atau struktur biaya ini mencakup semua biaya yang terkait dengan berjalannya bisnis ini. Ada 5 cost structure. Yang pertama biaya pembelian bunga dan pemasok tentunya. Yang kedua biaya produksi dan desain karangan bunga. Yang ketiga ada biaya penyimpanan dan pemeliharaan stok bunga. Yang keempat ada biaya pemasaran dan promosi. Hal ini berkaitan dengan media partner. Nah, di sini kan kita memiliki media partner seperti akun-akun Instagram yang mampu mempromosikan atau biasa kita sebut dengan mengendorse. Selanjutnya ada biaya operasional toko fisik, di mana hal ini berkaitan dengan gaji pegawai atau orang-orang yang bersangkutan dengan toko kami. Yang terakhir, pembahasan mengenai revenue stream. Nah, revenue stream ini
adalah sumber pendapatan utama yang dihasilkan oleh bisnis kami. Ada 3 sumber pendapatan utama. Yang pertama tentunya pendapatan dari penjualan buket dan karangan bunga. Yang kedua biaya pengiriman tambahan. Jadi di toko kami ini ada biaya gratis, ada gratis ongkir untuk konsumen yang jaraknya radius berapa kilometer dari toko kami. Nah, yang di luar sana apabila ingin pesan dan ingin diantar, maka ada biaya tambahan untuk pengiriman. Dan yang terakhir, layanan konsultasi dan desain khusus dengan biaya tambahan. Nah, biaya tambahan ini berlaku bagi seseorang yang ingin secara intens berkomunikasi langsung dengan konsultan bunga kami perihal suatu proyek atau suatu pembahasan yang harus menggunakan ketelitian khusus. Nah, dalam hal tersebut kami menarifkan biaya tambahan atas jasa yang konsultan kami berikan. Sekian pemaparan bisnis model Canvas dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Sampai jumpa.